Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam performance. Semangat pagi teman-teman salesperson saya. Semoga Anda yang saat ini sedang ada di rumah karena adanya pandemi COVID-19 ini, Anda senantiasa sehat dan selalu semangat dalam menjalani kegiatan work from home. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan latihan training kepada Anda mengenai motivasi negatif yang judulnya adalah saatnya untuk disiplin, kiat sukses menjadi salesperson yang hebat dan handal. Jadi sebelum saya masuk ke materinya, ada sebuah kutipan dari seorang motivator Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Mario Teguh. Isinya seperti ini. Disiplin itu memang awalnya tidak enak, tapi tidak enaknya disiplin akan menyelamatkan Anda dari penyesalan, karena kegagalan dan kesalahan yang selalu disebabkan oleh ketidakadilan. Memang disiplin tidak menjamin pada kesuksesan, tetapi tidak ada kesuksesan yang tanpa disiplin. Jadi, saya ingin membahas tentang disiplin. Sebelumnya, apakah kalian tahu disiplin itu apa? Disiplin itu adalah kemampuan untuk membuat diri Anda melakukan sesuatu, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Untuk apa? Untuk mencapai target yang sudah Anda tentukan, dari segi hasil maupun waktu. Pada dasarnya, kita semua memiliki sifat yang cenderung sama. Maksud saya, orang-orang sukses yang sering Anda lihat di TV sebenarnya memiliki sifat yang sama seperti kita. Hanya saja ada Raisa, Bambang Pamungkas, dan Deddy Corbuzier. Sebenarnya mereka itu sama-sama mempunyai sifat yang sama seperti kita, yaitu pasti Bambang Pamungkas punya saatnya dimana dia malas untuk pergi nge-gym, dan Raisa pasti juga punya masanya dimana dia merasa malas untuk latihan vokal. Begitu pula Deddy Corbuzier, pasti Deddy Corbuzier mempunyai masanya dimana dia malas untuk berbicara di depan kamera. Tapi apa yang membedakan mereka dengan kita? Yaitu mereka mampu mengalahkan semua rasa malas mereka dan pergi bekerja dan berlatih. Kemudian Anda pasti akan bertanya, mengapa mereka tetap pergi berlatih dan bekerja padahal mereka tidak ingin melakukan? Jawabannya adalah karena mereka sadar bahwa kesuksesan yang mereka dapatkan saat ini ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayarkan adalah disiplin diri. Orang sukses adalah orang yang berhasil membuat dirinya melakukan sesuatu walaupun dia tidak ingin melakukannya. Tanpa disiplin diri, seseorang yang jenius sekalipun tidak akan melakukan sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Itu mengapa disiplin sangatlah penting. Teman-teman tentunya memiliki impian dalam hidup Anda, dan Anda pasti ingin mencapai impian tersebut. Dan berada di tim penjualan, itu artinya Anda punya impian untuk mencapai target penjualan yang Anda miliki. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai produk kita, yaitu laptop Asus A407MA, di mana keunggulannya adalah kemampuannya yang sangat baik dalam melakukan kegiatan komputasi sehari-hari. Jadi Anda sudah mengetahui keunggulan dari produk kita. Dan sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai kelemahannya dan analisanya dengan pesaing, kita sudah membahasnya sebelumnya. Kita juga sudah menentukan target yang ingin kita capai. Sekarang saya akan membahas mengenai target yang kita miliki. Jadi kita memiliki target penjualan selama periode penjualan ini, yaitu sebanyak 7 unit laptop. Di sini kita memiliki waktu 3 bulan.
dengan database prospek yang sudah kita miliki sebanyak 30 orang untuk saya, salesperson 1 20 orang, dan salesperson 2 2 orang. Jadi target ini perlu Anda perhatikan. Jadi saya sudah menaruh target selama 3 bulan ini, yaitu pada bulan pertama target saya agar tim penjualan kita dapat menjualkan sebanyak 3 unit produk. Kemudian di bulan kedua target tim penjualan kita adalah menjualkan 3 unit produk, dan di bulan ketiga yaitu sebanyak 1 unit produk sebagai closing. Nah, apabila dalam kondisi seperti ini Anda tidak dapat melakukan kunjungan, Anda bisa menggantikannya dengan melakukan pendekatan melalui telepon. Anda bisa melakukannya dengan 3 cara untuk mencapai tujuan tersebut. 3 cara ini adalah, yang pertama, lakukan follow up melalui telepon atau WA. Dan yang kedua, Anda bisa lakukan menggunakan update status. Update status ini bisa Anda lakukan di media sosial yang Anda punya. Itu Anda bisa membagikan info mengenai produk Anda, mengenai performa laptop, atau bisa menggunakan info mengenai cara merawat laptop, atau mungkin Anda punya ulasan pengguna yang sudah menggunakan laptop ini. Kemudian bagaimana strategi kita? Saya sudah memisahkan strategi ini menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu strategi approach. Approach ini maksudnya adalah melakukan pendekatan kepada konsumen atau kunjungan dalam 1 minggu. Setidak-tidaknya Anda harus lakukan kunjungan ke 3 prospek. Jadi dalam 1 minggu Anda harus memiliki target. Kemudian yang kedua, melakukan follow up secara berkala. Jadi selama seminggu itu Anda bisa menelpon konsumen, Anda jadwalkan janji untuk bertelepon menawarkan produk Anda. Dan yang ketiga yaitu weekly report, yaitu setiap anggota wajib untuk memberikan laporan penjualannya selama 1 minggu. Berdasarkan target yang sudah saya tentukan, Anda wajib mengirimkan kepada saya laporan penjualan Anda, kegiatan penjualan Anda selama seminggu, bagaimana perkembangannya, apakah sudah closing atau Anda masih mendapatkan kendala. Laksanakan target Anda semaksimal mungkin. Disiplinkan diri Anda, rencanakan diri Anda, karena bagi Anda yang masih malas untuk belajar, mendisiplinkan diri Anda, siapkan diri Anda untuk menerima sanksi yang sudah saya tetapkan sebagai berikut. Yang pertama, bagi Anda yang tidak mendapat memenuhi target selama 1 minggu untuk melakukan approach ke 3 prospek, maka beban transport atau pulsa atau kuota yang Anda ajukan kepada saya hanya akan saya setujui sebanyak 50%. Jadi misalnya Anda mengajukan beban pulsa sebanyak 50.000, hanya akan saya setujui bebannya 25.000 sebagai punishment karena Anda memenuhi atau menyelesaikan target yang sudah saya berikan. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan sanksi apabila Anda tidak memberikan weekly report atau laporan mingguan dalam 1 minggu, tidak masuk pada saya, maka akan saya beri dulu teguran. Kemudian yang kedua, jika Anda tidak mengirimkan laporan mingguan kepada saya selama lebih dari 2 minggu, maka beban transport dan kuota dan pulsa yang Anda ajukan itu akan saya hapuskan. Jadi tidak ada lagi
pemberian beban transport atau bonus lainnya. Kemudian yang ketiga, akan saya potong komisi Anda sebanyak 20% apabila Anda tidak dapat menjualkan produk Anda dalam 1 bulan. Jadi Anda harus sudah merencanakan apa yang Anda lakukan, kegiatan penjualan apa yang Anda akan lakukan selama 1 minggu. Misalnya pada hari pertama, Anda akan melakukan pendekatan, pengenalan terlebih dahulu, menganalisa kebutuhan prospek Anda, kemudian menawarkan produk kepada 3 orang prospek tersebut. Kemudian di hari kedua, Anda bisa menjadwalkan diri Anda untuk melakukan presentasi produk kepada 3 orang prospek. Setelah Anda melakukan pendekatan, mengetahui kebutuhannya, Anda bisa melakukan presentasi produk di hari kedua. Lakukan satu hal yang sama pada 1 hari tersebut. Ini akan lebih efisien untuk Anda daripada Anda melakukan hal-hal yang berbeda dalam 1 hari. Jadi saya sarankan untuk Anda melakukan satu hal yang sama dalam 1 hari, namun kepada 3 orang prospek yang Anda targetkan, seperti itu. Kemudian di hari ketiga, Anda bisa menjadwalkan diri Anda untuk melakukan trial the close dan handling objection. Anda bisa mencoba untuk melakukan closing dan mengatasi keberatan konsumen. Kemudian yang keempat, Anda lakukan kembali trial the close dan closing the sale. Jadi closing the sale, deal atau tidak. Kemudian yang hari kelima, Anda bisa melakukan follow up dan service. Jadi hari kelima Anda follow up kembali konsumen Anda, mungkin pembayarannya atau pengirimannya, kemudian melakukan layanan untuk pembelian dari produk tersebut. Dari produk laptop Asus A401MA. Jadi lakukanlah kegiatan penjualan ini sebaik mungkin, capai target penjualan yang ada, capai target Anda, dan ingat hindari sanksi yang saya berikan. Lakukan kegiatan penjualan sebaik mungkin, rencanakan diri Anda, disiplinkan diri Anda, capai target Anda, karena target penjualan yang Anda miliki adalah milik Anda sendiri dan merupakan tanggung jawab diri Anda sendiri. Jadi fokuslah pada Anda untuk mencapai hasil yang lebih baik dan bagaimana agar Anda mampu bekerja sesuai dengan rencana. Cukup percaya pada apa yang Anda miliki, lakukan dengan sepenuh hati tanpa beban, percaya bahwa Anda bisa, dan Anda akan mengerti target dari tujuan Anda, bahwa kesuksesan target penjualan adalah kesuksesan diri Anda sendiri. Disiplinkan diri Anda karena sanksi atas ketidakdisiplinan tentunya bukan hasil yang Anda inginkan. Saya Indira, semangat pagi, marketing, Loske. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.